Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Sepekan ini, liga-liga di Eropa diliburkan karena jeda internasional. Para pemain kembali ke negaranya masing-masing demi melakoni laga di level timnas. Dan berikut ini adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. Kalahkan Messi, Ansu Fati sabet penghargaan pemain terbaik La Liga. Kalahkan Lionel Messi, Ansu Fati terpilih menjadi pemain terbaik La Liga Spanyol untuk bulan September 2020. Wonderkid Barcelona berusia 17 tahun itu tampil gemilang di awal musim 2020-2021. Ansu Fati tercatat menyumbang 3 gol dalam 3 pertandingan yang sudah dijalani oleh Barcelona di musim ini. 2 gol pertamanya dicetak Ansu Fati pada laga melawan Villarreal, sedangkan 1 gol lain tercipta dalam laga Barcelona melawan Celta Vigo dengan kemenangan Barcelona 3-0. Ansu Fati pun terpilih menjadi MVP atau pemain terbaik di La Liga Spanyol edisi September 2020. Hal tersebut diumumkan La Liga di akun Twitter resminya. Ansu Fati menunjukkan penampilan moncernya sejak musim lalu sebagai pemain yang baru berusia 17 tahun. Ia sukses membuat 8 gol dalam 33 laga Barcelona di musim 2019-2020. Barcelona pun memagari sang bintang dengan kontrak panjang, termasuk klausul pembelian senilai 400 juta euro. Sementara itu, senior Ansu Fati yakni Lionel Messi baru menyumbang 1 gol dan 2 assist untuk Barcelona di awal musim ini. Tak jadi pilihan utama di MU, Juan Mata ditawari gaji 220 miliar di Arab Saudi. Sebuah klub Arab Saudi yang tidak diketahui namanya mencoba memanfaatkan situasi Juan Mata di Manchester United. Klub tersebut menggodanya dengan tawaran gaji senilai 220 miliar rupiah agar bersedia henggang dari Old Trafford. Juan Mata mendapatkan gaji 8,5 juta pounds per tahun atau hanya sekitar 162 miliar rupiah saja. Sudah bertahun-tahun lamanya gaji sang pemain berusia 32 tahun tersebut tidak naik signifikan. Pemain itu bergabung ke Manchester United dari rival Inggris mereka yakni Chelsea pada Januari 2014 lalu dengan transaksi kedua klub melibatkan uang 707 miliar rupiah. Sang pemain Spanyol itu sudah mencatatkan total 257 penampilan di berbagai ajang dengan 50 gol dan 45 assist. Selama di Manchester United, pemegang Piala Dunia 2010 itu mempersembahkan 1 Piala FA, 1 Piala EFL Cup, 1 Community Shield dan 1 trofi Liga Eropa. Sayangnya dalam beberapa musim terakhir, Juan Mata mulai terpinggirkan dari starting 11 Manchester United dengan Ole Gunnar Solskjaer hanya memberikan 2 penampilan saja di ajang Piala EFL. Deretan nama seperti Donny van de Beek, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Scott McTominay, dan Nemanja Matic semuanya bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah MU. Juan Mata pun sangat sulit mendapatkan kesempatan bermain reguler khususnya di ajang Liga Inggris dan Liga Champions nanti. Dengan gelandang Spanyol itu mungkin hanya akan bermain di kelas Piala EFL atau Piala FA saja. Dengan kontrak Juan Mata saat ini di United yang akan berakhir musim panas mendatang, serta kurangnya kesempatan bermain reguler di teater impian, kepergian ke Arab Saudi dengan gaji 220 miliar per tahun tampaknya tidak bisa dikesampingkan. Pertandingan Liga Champions di Spanyol dipastikan tanpa penonton. Seluruh pertandingan Liga Champions yang akan berlangsung di Spanyol telah dipastikan masih akan digelar tanpa penonton di stadion. Sebelumnya memang ada harapan bahwa fans kemungkinan diizinkan untuk kembali ke stadion untuk menyaksikan pertandingan penyisihan grup kompetisi akbar antar klub Eropa tersebut, dan Barcelona berharap bisa diizinkan untuk memenuhi 30% kapasitas Camp Nou saat menghadapi pertandingan pertama kontra Ferencvaros. Akan tetapi seperti yang dikutip Marca, pemerintah telah menyurati UEFA dengan menyatakan melarang kedatangan fans untuk menghadiri pertandingan UCL musim 2020-2021 ini. Manchester City tegaskan tidak butuh Lionel Messi. Gelandang terbaik City yakni Kevin De Bruyne sama sekali tak terpengaruh oleh isu yang mengaitkan klubnya Manchester City dengan Lionel Messi. Beberapa orang meyakini hanya Manchester City yang sanggup membayar gaji sang pemain asal Argentina tersebut. Sayangnya Barcelona bersikukuh untuk tidak melepasnya, paling tidak sampai kontraknya berakhir di tahun 2021 nanti.
kecuali kalau ada tim yang bisa menebus klausul pembelian dalam kontraknya sebesar 700 juta euro. Manchester City memang dikenal sebagai klub kaya raya. Kendati demikian, angka 700 juta euro tidak masuk akal untuk dikeluarkan hanya untuk satu pemain saja. Akan tetapi, pemberitaan yang mengaitkan Manchester City dengan Lionel Messi belum berhenti. Sejumlah pemberitaan mengatakan kalau pria berusia 33 tahun tersebut akan pindah ke Etihad Stadium saat kontraknya di Barcelona telah usai. Kalaupun itu sampai terjadi, dapat dipastikan kekuatan The Citizen akan berlipat ganda dengan adanya Messi di dalamnya. Namun Kevin De Bruyne tidak terpengaruh oleh isu tersebut dan merasa kualitas di skuad timnya saat ini sudah sangat mumpuni. Thiago Alcantara dipastikan sudah terbebas dari COVID-19. Kabar baik menghampiri juara bertahan Premier League yakni Liverpool. Baru-baru ini dilaporkan bahwa pemain barunya yakni Thiago Alcantara diperbolehkan keluar dari suaka karantina setelah dipastikan terbebas dari COVID-19. Thiago Alcantara melewatkan 4 pertandingan setelah ikut tampil sebagai pengganti kala Liverpool menghadapi Chelsea. Ia berhalangan tampil saat Liverpool bertemu Lincoln City, 2 pertandingan melawan Arsenal, dan kalah berhadapan dengan Aston Villa. Sebenarnya Thiago belum terinfeksi virus corona dan diprediksi akan tampil sejak menit awal saat Liverpool menghadapi Lincoln City. Sayangnya ia mengalami cedera kala itu. Namun kini ia telah terbebas dari COVID-19 dan pulih dari cederanya, sehingga besar kemungkinan dirinya akan bermain saat Liverpool melakoni laga derby Merseyside melawan Everton pada akhir pekan depan. Dean Henderson dinilai sudah layak jadi kiper utama Manchester United. Sebuah pujian besar diberikan oleh Lee Grant kepada Dean Henderson. Ia menilai sang kiper muda sudah layak untuk menjadi kiper utama di Manchester United. Henderson akhirnya pulang ke Old Trafford di musim panas ini. Setelah 2 musim terakhir ia tampil gemilang saat dipinjamkan ke Sheffield United. Sejauh ini dia baru bermain 2 kali di Carabao Cup. Namun kiper berusia 23 tahun itu menunjukkan performa yang impresif di 2 laga tersebut. Lee Grant mengaku terkesan dengan performa sang kiper muda. Dia berpendapat bahwa Henderson mempunyai konsentrasi yang sangat bagus. Konsentrasi yang dimiliki Henderson itu adalah aspek yang penting bagi kiper di MU, karena para kiper Manchester United harus siap ketika mereka mendapatkan serangan balik dari lawan. Lee Grant juga menilai bahwa Henderson juga telah menunjukkan performa yang apik di Manchester United. Jadi ia merasa sang kiper muda sudah siap untuk menjadi kiper utama untuk menebak posisi David De Gea. Victor Moses setuju gabung dengan Spartak Moskow dengan status pinjaman. Victor Moses dikabarkan telah setuju untuk gabung dengan klub Rusia yakni Spartak Moskow dengan status sebagai pemain pinjaman. Sang winger saat ini masih menunggu hasil tes medis untuk menyelesaikan kesepakatan. Victor Moses menjalani musim 2019-2020 lalu dengan berstatus sebagai pemain pinjaman dan berada di 2 klub berbeda. Pertama di klub Turki yakni Fenerbahce, lalu bergabung dengan Inter di paruh musim keduanya. Sang winger saat ini telah kembali ke klub asalnya yaitu Chelsea setelah pihak Nerazzurri tak berminat untuk mengaktifkan opsi pembelian permanennya. Namun Frank Lampard tampaknya tak berniat untuk memasukkan winger berusia 29 tahun itu ke dalam rencananya di musim ini. Pihak Chelsea lantas berniat untuk melikunya ke klub lain dan klub asal Rusia, Spartak Moskow, tertarik untuk memboyong winger timnas Nigeria tersebut. Kai Havertz ungkap bahwa Premier League jauh melelahkan. Kai Havertz mengaku bahwa Premier League jauh lebih melelahkan dari Bundesliga. Ia bergabung dari Bayer Leverkusen setelah ia tampil menawan di Bundesliga dalam 2 musim terakhir. Namun awal karir Havertz di Chelsea tidak berjalan mulus. Ia masih belum tampil optimal terutama di ajang Premier League. Havertz mengaku ia mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan Premier League. Havertz menyebut Liga Inggris jauh lebih melelahkan karena intensitas dan kecepatannya yang tinggi. Liga Inggris sejauh ini lebih intens dan Havertz menyadari itu di beberapa pertandingan pertamanya. Menurutnya, Liga Inggris benar-benar berbeda dan sungguh sangat melelahkan. Havertz mengaku bahwa ia kini sudah mulai terbiasa dengan Liga Inggris, namun ia masih ingin meningkatkan performanya. Gareth Bale akan jalani debut perdananya di laga Tottenham melawan West Ham United. Pemain baru Tottenham Hotspur yakni Gareth Bale nampaknya sudah menunjukkan tanda-tanda akan bermain di laga melawan West Ham United. Hal itu dikarenakan ia sudah menjalani sesi latihan bersama rekan timnya.
Setelah 7 tahun bermain di Spanyol untuk Real Madrid, akhirnya musim panas 2020, Gareth Bale kembali ke klub lamanya yakni Tottenham Hotspur. Gareth Bale kembali ke Tottenham dalam kondisi cedera, dan itu terdeteksi pada tes medis yang ia lakukan sebelum diresmikan menjadi anggota skuad arahan Jose Mourinho. Akan tetapi, kini Bale tampaknya sudah pulih dari cederanya. Duel Tottenham Hotspur melawan West Ham United akan dimainkan pada minggu mendatang. Cedera, Harry Kane diragukan tampil di level timnas. Striker Tottenham yakni Harry Kane di pertandingan Inggris melawan Belgia karena mengalami cedera di sesi latihan. Manajer Spurs yakni Jose Mourinho tentunya juga khawatir karena sang striker sedang dalam performa terbaiknya setelah sembuh dari cedera hamstring yang memaksanya absen lama. Seperti yang dilansir dari The Mirror, Harry Kane diragukan tampil untuk membela timnas setelah mengeluhkan masalah otot di akhir sesi latihan yang dilangsungkan pada Sabtu kemarin. Dan kapten Inggris tersebut hingga saat ini kabarnya masih berada bersama skuad Gareth Southgate, meski permintaan dari Spurs untuk kembali ke klub guna menjalani perawatan. Sebelumnya, striker 27 tahun itu pernah mengalami cedera hamstring yang parah di Januari lalu, sehingga membuat keikutsertaannya di 2020 diragukan. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.